Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi Wahyuni dengan NIM 2008304092. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Tafsir Tematik Hukum dan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pegadaian di suatu negara. Negara yang saya pilih adalah negara India. Sejarah pegadaian sendiri dimulai pada saat pemerintahan penjajahan Belanda, yang dimana pada saat itu mendirikan sebuah bank yang bernama Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga itu pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya kebutuhan terhadap dana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, persoalan pinjam-meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya, dalam sejarah panjang kehidupan manusia, selalu saja ada pihak yang bersedia untuk menyediakan dana pinjam, baik perorangan maupun lembaga. Nah, transaksi gadai termasuk salah satu mekanisme yang penting dalam utang piutang dengan kemudahan serta kelebihan tersendiri. Dalam Islam, sistem gadai secara eksplisit sudah diatur sejak masa Nabi dengan istilah rahn, yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, salah satu ayat yang membahas mengenai gadai adalah surah Al-Baqarah ayat 283. Sejak tahun 1960, di India sudah ada usaha yang terorganisir untuk menjalankan kredit bebas bunga bagi kesejahteraan masyarakat muslim, yang dimana pada saat itu pada tahun 1961 didirikannya The Muslim Fund Deoban atau pendanaan muslim yang menginspirasi terbentuknya 100 lebih institusi serupa khususnya di bagian utara India. Lembaga pendanaan muslim ini tidak secara penuh mengikuti prinsip-prinsip Islam tentang pembiayaan dan investasi. Ada tekanan dari regulasi pemerintah untuk mengikuti hukum sekuler dalam bisnis dan keuangan. Lembaga-lembaga pendanaan muslim ini memiliki dampak sosial ekonomi yang positif, terutama untuk kalangan muslim ekonomi lemah. Lembaga pendanaan muslim ini telah memompa jutaan rupiah bagi pengembangan kesehatan dan pendidikan komunitas muslim. Dalam lembaga pendanaan muslim ini ada yang namanya agen deposit yang disebut muhasil atau menjelajahi tempat ke tempat dan mengumpulkan deposito-deposito dari masyarakat dalam bentuk amanah. Deposito-deposito ini dapat dikembalikan sesuai permintaan. Hampir setiap lembaga pendanaan muslim memiliki loker penyimpanan barang-barang jaminan. Ongkos-ongkos pinjaman ada dua bentuk. Yang pertama, ongkos pinjaman dalam bentuk persentase yang pasti yang dikenakan pada para peminjam selama periode peminjaman. Persentase bervariasi antara 2,5 dan 3% per 3 bulannya. Bentuk ongkos pinjam yang kedua disebut biaya jaminan sebagai pengganti biaya sejumlah pinjaman. Peminjam dikenai ongkos pemeliharaan barang jaminannya. Mayoritas nasabah berasal dari masyarakat yang secara ekonomi sangat miskin, yang umumnya mencari pinjaman untuk berobat, pernikahan, untuk melunasi hutang, jarang yang untuk bisnis. Nah, mereka umumnya pekerja kasar, petani kecil, pedagang kecil, dan para ibu rumah tangga. Maka, lembaga pendanaan muslim ini tidak menerapkan beberapa akad pembiayaan berprinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Eksistensi lembaga pendanaan muslim ini mengandalkan barang jaminan dalam operasionalnya. Barang jaminan ini berupa emas atau perak.
Lembaga pendanaan muslim ini tidak menerima jaminan dalam bentuk personal guarante, real estate, sekuritas pemerintahan, dan lain-lain. Barang-barang berharga ini disimpan dalam loker penyimpanan yang mereka miliki. Bahkan, mereka juga menawarkan jasa penyimpanan kepada masyarakat. Lembaga pendanaan muslim tidak banyak terlibat dalam aktivitas investasi sehingga memunculkan pertanyaan, dari mana sumber income mereka? Ternyata, hampir seluruh lembaga pendanaan muslim mendepositkan sebagian besar deposito amanah mereka pada bank-bank komersial berbasis bunga, yang mana ini merupakan sumber income mereka di samping ongkos pelayanan itu atau biaya pemeliharaan barang jaminan. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem pegadaian di negara India. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.